cantik dan juga keren banget loh. Halo Catherine, halo teman-teman. Kenalin, nama aku Ingin. Aku dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2019. Oke deh Kak Igin, sekarang kita udah kedatangan 2 narasumber nih Kak Igin. Ada narasumber yang cantik sama ganteng banget. Betul ya. banget, iya. Oke, pertama narasumber kita ada Kak Margareta dan Kak Marcel. Coba Kak Margareta boleh kenalkan diri dulu. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Margareta Sultiarosa, biasa dipanggil Mar. Aku dari Fakultas Pendidikan dan Bahasa Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2021. Salam kenal. Salam kenal Kak Margareta. Halo Kak Margareta. Oke, Kak Marcel dipersilakan. Oke, nama aku Marcel Siga, biasa dipanggil Marcel dari Program Studi Guru Sekolah Dasar Angkatan 2019. Halo Kak Marcel. Oke, selanjutnya kita langsung ke pertanyaannya nih Kak. Aku boleh dong tanya-tanya sedikit ya? Ganggu kan nih waktunya. Banyak juga nggak apa-apa. Oke. Kan soalnya ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Nah tadi udah kenalan nih, jadi Betul. sekarang kita udah saling sayang. Nah kita mau tanya lebih jauh nih tentang kata-katanya. Oke, sekarang aku mau nanya nih Kak, mungkin ke Kak Margareta terlebih dahulu untuk bagaimana sih Kak perasaan Kakak dan juga first impression Kakak setelah mengalami kuliah online selama 2 tahun dan sekarang udah memulai memasuki kuliah offline nih Kak. Oke, perasaan aku pastinya seneng banget ya, karena di kuliah online sendiri, aku tuh kan tipikal orang yang kayak abis kelas langsung tidur gitu ya. Nah, Iya. sedangkan kalau kuliah offline, abis kelas masih bisa nih nongki-nongki sama temen-temen gitu, dan pasti lebih kenal teman-teman. Jadi perasaan aku tuh kalau kuliah offline lebih happy aja. Jadi lebih happy ya. Oke, mungkin dari Kak Marcel? Kalau dari aku kan sebelumnya udah pernah offline juga kan, jadi untuk yang offline ini ya lebih excited aja karena online gak ketemu teman-teman, terus habis itu tiba-tiba sekarang ketemu lagi ya lebih excited, terus kayak oh ganteng-ganteng banget, cantik-cantik gitu kan. Oke, Glow up gitu ya berarti ya? betul. Oke, berarti keduanya sama-sama happy nih ya Kak kalau offline. Kalau Kak Margaret happy ketemu teman-teman, terus bisa nongkrong habis kelas. Kalau Kak Marcel happy kenalan ganteng-ganteng, santai. Oke, kira-kira kalau Kak Margaret nih, Kak Margaret ini kan berarti baru pertama kali ya offline. Gimana nih ketemu sama dosen-dosen tuh perasaannya gimana? Pastinya seneng juga ya, karena kan kalau pas online itu aku ketemu sama dosen. Yang pertama dosen tuh tipikal ngajarnya kayak oke, aku paparin materi, kalau kalian mau nanya tinggal nanya gitu kan. Sedangkan kalau offline itu selain pemaparan materi, dosen tuh jelasinnya tuh secara lengkap, terus juga dia tuh kayak mencontohkan. Contohnya, aku ada kelas namanya pendidikan inklusi. Di pendidikan inklusi, aku tuh dikasih tahu loh bahwa nih ciri-ciri ini tuh penyimpangan ke kanan, ciri-ciri ini penyimpangan ke kiri. Terus orang-orang yang mengalami penyimpangan tuh kayak gimana. Jadi tuh kayak kita tuh selain antara dosen mengajarkan ke murid, tapi kita tuh mengalami kayak jembatan lah antara kita pemahaman dan juga komunikasi yang baik gitu. Gitu sih. Ya, kalau untuk Kak Marcel, gimana perasaannya ketemu dosen-dosen lagi? Kira-kira ada yang berubah nggak nih dosennya? Gitu. Rasanya senang aja sih, terus habis itu kayak ada beberapa dosen baru, mungkin kayak dosen olahraga itu ada yang baru sama dosen matematika, terus habis itu sekarang juga kalau Kak Ijin tahu kan, Kak Ijin juga anak 2019 kan, nah itu ada juga dosen pendampingnya Bu Cila, Oh, iya. itu Bu Tia. Oke, kalau dosen gue kira-kira ganteng-ganteng cantik-cantik gitu. Lumayan sih, Ada yang lebih nggak nih Kak? aduh, Wow, juga yang mana nih? gimana nih, kayaknya nggak ada deh. Ada Oh, ada. Oke, mungkin dari offline dan juga online nih, dari Kak Margareta maupun Kak Marcel, ada nggak sih ngerasain perbedaan gitu dari online dan juga offline ini, dari mungkin lingkup pertemanannya, metode pembelajarannya, apakah memang lebih mengerti di offline kah atau enggak di online? Mungkin dari Kak Marcel terlebih dahulu. Oke, kalau untuk lingkup pertemanannya lebih enak di offline karena kita bisa ketemu dan ngobrol langsung, karena kalau misalkan di HP itu kayak ada keterbatasan waktunya gitu kan. Terus habis itu kalau di offline bisa cerita panjang lebar, sampai kadang di McD itu kayak bisa sampai jam 11 atau misalkan di mana. Kelas malam di McD ya? Iya, kayak gitu sepertinya. Terus itu kalau misalkan materi, karena saya anak yang udah pelupa, jadi lebih enakan online karena kita juga bisa ngerjain pekerjaan yang lain atau misalkan nyari kesibukan yang lain. Terus habis itu kayak kalau misalkan offline, ya kita kadang-kadang suka lupa sih apa yang dijelasin dosen. Maaf ya Bu, Pak.
waktu kita Kak Marcel ini butuh reminder ya, sosok reminder gitu. Untuk mengingatkan terus nih, ayo. Iya. Kayak gini aja enggak. Aduh, ya bakal ada couple baru nih. Oke, kalau Kak Margaret Oke, kalau dari aku sendiri, kalau terkait pembelajaran yang pastinya lebih mendingan offline ya, karena rumah aku sendiri itu kan yang pertama itu jauh. Rumah aku di Tangerang, sedangkan kuliah aku di Semanggi. Estimasi pulang pergi 4 jam, jadi capek di perjalanan. Belum kalau kuliahnya yang cuma 2 SKS 1 jam 40 menit itu benar-benar bentar banget. Jadi kayak habis kelas kayak aduh kalau langsung pulang capek lagi nih. Jadi lebih lama di perjalanan daripada di kampusnya. Terus yang kedua, rumah aku udah ke bandara. Jadi kalau bandara pesawat lewat itu udah pasti berisik. Terus jaringan itu sangat amat buruk ya, gitu. Terus tapi kalau di kuliah online sendiri itu aku habis kelas bisa langsung tidur pastinya. Terus gak perlu mikirin kayak habis kelas ini tuh aku mau kemana ya. Terus gak perlu mikirin juga habis kelas ini tuh aku mau kerjain tugas yang mana ya karena keburu-buru deadline gitu. Karena kan kalau online tuh waktu kita lebih banyak di rumah, waktu kita lebih banyak buat manage untuk kedepannya kayak gimana. Dan aku sendiri tuh tipikal yang buat jadwal. Jadi dalam sehari aku mau kerjain apa aja dan aku tuh tipikal orang yang tersusun gitu. Jadi kalau aku ikutin sebuah kegiatan, ikutin event atau webinar dan sebagainya, aku tuh pasti udah aku jadwalin gitu. Terus kalau di online sendiri minusnya ya itu pertama ada distraksi, itu distraksi dari luar maupun dari dalam gitu tuh banyak banget. Kalau dari luar pastinya tuh dari lingkup keluarga gitu kan. Kalau dari dalam ya pasti jaringan lah gitu. Terus juga kalau dari aku sih itu aja sih. Terus kalau soal pertemanan sama kayak Kak Marcel pastinya pasti enakan offline dong, karena abis kelas tuh kita masih bisa waktu untuk nongkrong sama teman-teman. Terus juga kita bisa lebih kenal nih sikap teman nih kayak asik nih menurut kita. Terus kayak kita deketin lah buat jadi temen ya, buat jadi teman nggak lebih nih. Terus kalau lebih juga nggak apa-apa. Kak Marcel Waduh, jangan kalian nggak ada. Nggak ada. Tapi teman-teman FPB kita di sini bisa lihat ya dari cerita Kak Margaret itu sangat menarik banget. Ada insight yang bisa kita ambil yaitu time managementnya, betul ya Kak Margaret ya? Iya, benar. Oke, selanjutnya aku mau tanya nih, menurut Kak Margaret sama Kak Marcel lebih efektifan mana kuliah offline atau online? Dan kira-kira alasannya apa? Yang boleh Kak Marcel dulu jawab? Karena tadi kalau misalkan offline tuh yang dijelasin ya kayak jarak antara rumah sama kampus tuh jauh banget. Terus ada beberapa mata kuliah yang kayak emang dari jam 11 sampai jam 4 sore itu kan kayak aduh, apalagi mata kuliah maaf ya Cila, IPA itu kayak ngantuk banget gitu kan. Terus habis itu kayak kalau misalkan di online kita bisa sambil nyuri-nyuri cemilan gitu kan. Habis itu kayak lebih enak aja gitu, bisa sambil santai atau Sambil tidur kan? terus sambil cilaka ya, banget lah Bu. Kayak ya udah lebih enakan online sih. Terus habis itu kalau online juga nggak kena macet, nggak kena apa lagi tuh, ngantri busway segala macem, kereta nunggu kayak capek ya. Terus habis itu kalau online sih keterbatasannya ya beberapa kayak misalkan jaringan, sinyal segala macam. Jadi kalau Kak Marcel, menurut Kak Marcel lebih efektif itu pembelajaran offline ya? Online Kak. online. Karena bisa ngelakuin hal yang lain juga. Betul. Kalau offline mungkin Kak Marcel butuh effort yang lebih gitu ya. Terus kayak yang tadi Kak Marcel bilang sebelumnya, kalau misalkan offline Kak Marcel ini perlu pengingat karena sudah lupa sama materi-materinya. Oke, kalau Kak Margaret lebih efektif mana nih, online atau offline? Kalau dari aku sendiri kita bertentangan nih Kak. Kalau aku sendiri lebih efektifan offline menurut aku, karena yang pertama yang tadi aku bilang pengajaran dosennya lebih enak, lebih efektif dan lebih kayak terbuka nih ke mahasiswa. Terus yang kedua distraksinya tuh sangat amat minim, paling cuman kalau duduknya agak ke belakangan gitu, teman suka berisik gitu, tapi itu nggak mengganggu karena dia tuh berisiknya kecil banget gitu. Terus kalau kita mau nanya itu tuh dosen yang kayak langsung aja kayak yaudah kamu nanya biar semua teman-teman tahu gitu. Itu jadi yang kayak oke, jadi aku tahu nih tipikal dosen di FPB itu benar-benar sebaik itu loh dan terbuka itu kepada mahasiswanya gitu. Tapi kalau aku di online itu juga ada plusnya, kayak aku juga bisa habis kelas tiduran, terus habis kelas langsung makan, terus gak perlu mandi
kalau lagi kelas kan. Agak terbongkar nih ya teman-teman FPB. Sedangkan kalau offline kan aku tuh harus bangunnya lebih pagi ya kan. Terus udah kayak gitu apalagi sekarang nih laginya offline tapi jalanan bandara tuh lagi diperbaiki. Aduh itu bener-bener parah banget, macetnya macet total. Jadi aku harus berangkat tuh lebih pagi lagi. Terus harus nyesuaiin jadwal kereta karena kan kereta nggak mungkin nyesuaiin aku kecuali yang ininya pacar aku ya. Aduh, itu sih ditungguin deh padahal ya. Punya pacar ya sama Margareta ini ya, diam-diam loh teman-teman FPB. Aduh, kayak udah sold out ya. Oke, untuk nextnya mungkin aku mau nanya ke Kak Marcel dulu nih, boleh nggak? Boleh. Boleh banget ya. Mungkin dari kuliah offline dan juga online ini pasti ada plus minusnya. Cuman tadi kan memang udah sedikit disinggung ya. Mungkin dari Kak Marcel ada nggak nih plus minus dari kuliah offline dan juga online yang Kak Marcel rasakan selain yang tadi ya harus effort dan lainnya? Kalau misalkan offline sih plus minusnya. Plusnya itu kita kayak si Margareta yang bilang tadi, kalau misalkan kita bisa langsung dengar dari dosennya karena lebih nangkep gitu. Tapi kadang-kadang juga ada beberapa yang lupa, jadi nggak bisa diulang lagi. Kalau mau kita pakai recordan, jadi kayak dosen ngomong kita record atau kita tulis. Nah terus kalau misalkan plusnya ketemu teman-teman sih banyak, kayak bisa nongkrong, bisa Itu tuh kayak kita bakal lupa, di otak kita bakal lupa karena itu kan udah masuk ke memori jangka panjang kita karena dosen baru ngejelasin. Tapi kalau kita nyatet, kita pelajarin terus, itu tuh kita bakal inget nih. Nah terus kalau soal recording, itu tuh aku juga pernah coba dan itu benar-benar gak efektif sama sekali karena yang pertama itu pasti ada distraksi antara meja yang kegeser, antara temen kayak Pak izin toilet gitu, itu pasti udah berisik-berisik dan suara, dan dosen kan juga pakai masker ya. Terus jarak antara dosen dan aku tuh tipikal yang duduk di 3 atau 4 bangku belakang gitu, jadi agak susah kalau pakai recording gitu. Terus kalau dari aku sendiri plusnya pastinya yang tadi aku bilang bahwa setiap dosen ngejelasin materi itu tuh penyampaiannya lebih baik, penyampaiannya lebih terbuka dan dosennya sendiri juga akan terkendala jaringan gitu loh. Terus juga ada dosen-dosen yang kalau di online tuh ngomongnya keras banget, jadi tuh kayak bener-bener berisik banget. Terus juga dia ada gangguan dari luar nih. Sedangkan kalau di kelas kan cuma fokus kita fokus ke dosen dan dosen fokus ke kita gitu loh. Jadi tujuannya itu kan sama-sama buat mengembangkan diri sendiri nih, mengembangkan kita soft skill kita, mengembangkan pengetahuan kita gitu loh. Sedangkan kalau dosen itu kayak mengembangkan sikap terbukanya, mengembangkan sikap buat dia lebih memberikan kita pemahaman yang lebih jelas gitu. Sedangkan sebenarnya juga sama online juga ada plus minusnya gitu loh. Online sendiri sama dong, bisa nyemil, bisa izin gitu loh. Tapi ya nggak berani sih aku kalau izin tapi tiba-tiba keluar gitu kan. Sebenarnya kalau aku tuh tipikal kalau izinnya izin off cam sih, jadi kayak mataku sakit banget nih gitu loh gara-gara depan kamera terus kan. Terus kalau plusnya ya sama itu loh, bisa tidur. Sama ya, dua-duanya semua curi-curi tidur saat jam Betul. Tapi ini kayak gini kita bisa belajar loh dari Kak Margareta. Kalau misal dosen lagi jelasin nih teman-teman FPB, kita bisa sambil nyatet. Iya. Jadi kita bisa tahu nih materi-materi apa aja yang disampaikan oleh dosen. Ya, kita bisa baca-baca ulang di rumah atau pas mau ujian, jadi kita bisa ingat materinya. Oke, kan kemarin itu online itu sempat lama ya, bertahun-tahun. Pasti kan ngerasain bosan, jenuh. Nah, coba aku mau tanya nih tips and trick dari Kak Marcel sama Kak Margareta melewati masa-masa itu tuh gimana? Coba boleh mulai dari Kak Marcel dulu. aku sih mencari kegiatan-kegiatan yang kayak bisa ngisi waktu luang yang nggak online. Jadi ketika teman-teman lain mungkin pada magang di sekolah-sekolah yang udah ditentuin sama prodi, aku tuh nyari kayak ini ada KM nih, kampus mengajar, jadi kita bisa ngikutin kampus mengajar dan itu offline, dan itu harus offline kan. Jadi kita ketemu lagi nih orang-orang baru, kita offline, nggak ngikutin pembelajaran lagi di kelas online gitu. Terus kalau misalkan setelah tahun sebelumnya kayak pas kita kan akhirnya setelah KM kita nggak diadain kelasnya sorry. Nah terus kalau misalkan pas setelah KM magang berikutnya itu kan kita campur sama online kelas gitu. Nah itu mungkin lebih ke cara ininya sih kayak sediain cemilan atau misalkan kayak cari-cari teman, kalau nggak kelas bareng teman gitu kan. Walaupun pandemi kan online, mungkin di online aja kita masih bisa ketemu sama teman gitu di luar dari kampus, misalkan kelas bareng di McD atau kelas bareng di Roadbar gitu kan bisa. Oke, jadi kalau
and trik dari Kak Marcel nih ya teman-teman FPB. Kak Marcel ini tipe yang mencari kesibukan di luar, mungkin bisa kerja part-time kayak gitu, atau kelas bareng sama teman-teman gitu. Kalau dari Kak Margareta gimana tips and triknya? Oke, karena aku offline-nya itu dimulai dari aku SMA kelas 11. Itu tuh pasti gila, itu benar-benar bikin aku nggak setelah satu burnout ya, tapi aku lebih ke aku nggak ngapa-ngapain ya, habis kelas tidur kayak oh my god, gitu-gitu doang gitu loh. Habitnya pasti kan kebentuk gitu juga kan. Nah, jadinya tuh aku kayak oke, aku juga udah mau kelas 12, terus udah mau kuliah, aku ningkatin tentang otak aku sendiri, pembelajaran aku sendiri, gimana sih caranya biar aku tuh lebih memahami pembelajaran. Walaupun karena gini, yang pertama tadi aku bilang bahwa ada kendala bandara itu bener-bener bikin jaringan gak bener gitu, gak teratur gitu kan. Nah, jadi itu kayak gimana sih aku biar pembelajaran itu tuh bisa masuk lebih cepat gitu kan. Jadi aku recording karena itu online gitu kan. Terus karena selain itu aku nyibukin dirinya, karena cici aku juga anak psikologi, aku kan BK ya, jadinya aku belajar lah beberapa pembelajaran yang udah dia pelajarin gitu, kayak beberapa teknik dalam konseling itu gimana sih gitu. Jadi aku udah dapet spoiler gitu loh sama kakakku. Terus aku nyibukin diri beli buku, antara buku novel atau buku pembelajaran seputar psikologi gitu. Terus dari aku sendiri, aku nyibukin diri ikut webinar, seminar tentang apa aja sih kalau aku. Terus kayak misalnya tentang dunia yang alam, perekonomian gitu. Jadi kayak aku tahu nih di Indonesia ini lagi ngalamin krisis apa aja sih gitu. Terus yang akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir nih, sebelum aku kuliah, aku ngikutin webinar dari Cita-Cita, dan itu tuh bener-bener yang kayak oh my god, aku bener-bener yang kayak tahu Kak Najwa itu jelasinnya bener-bener bagus, banyak banget kata-kata motivasinya gitu loh. Terus pas sekarang sih aku nyibukin dirinya kayak ikut organisasi sih gitu-gitu, jadinya lebih skill aku tuh lebih kelihatan, lebih terlatih. Public speaking aku juga lebih bagus juga. Yang awalnya aku tuh lebih introvert kalau daripada ini gitu, jadi sekarang tuh aku lebih kayak bisa ngeluarin pendapat aku, bisa ngeluarin apa sih yang pengen aku sampein gitu ke publik gitu. Oke, jadi kalau Kak Margareta ini ya teman-teman FPB lebih memilih untuk mengembangkan skillnya saat kemarin pandemi online ya, mulai dari webinar, baca buku-buku gitu. Keren-keren banget ya, yang pasti di episode 1 ini kan Kak, yang banyak kita dapat nih infonya dari narasumber ini, keren ya. Iya betul banget, dan pastinya ikut webinar dan seminar juga dapat SKP nih teman-teman FPB, jadi bisa langsung ikut seminar dan webinarnya gitu ya kan Kak. Oke, mungkin yang terakhir aku mau nanya tentang tips ataupun trik, saran ataupun harapan dari Kak Margareta dan juga Kak Marcel terhadap teman-teman FPB nih, semua yang lagi nonton dan juga mendengarkan, untuk menghadapi perkuliahan yang sekarang udah mulai offline nih Kak. Gimana nih Kak, tips, trik ataupun saran, harapan dari Kak Margareta ataupun Kak Marcel? Mungkin dari Kak Marcel terlebih dahulu. Aku dulu, Kak Margareta dulu aja. Oke, Baik, boleh. Sebenarnya kalau tips and trick itu dimulai sama diri sendiri dulu ya, gimana cara dia buat karena gini ya, menurut aku perkuliahan itu buat ningkatin value kita masing-masing. Buat kalau yang pengen punya pacar, yang pengen punya doi gitu ya, itu tuh kalian harus ningkatin value kalian dulu. Karena misalnya nih, kalian tuh gak apa-apa loh punya, misalnya kalian, menurut kalian standarnya segini, tapi kalian tuh segini, tapi standar kalian tuh segini. Menurut orang-orang kayak kamu tuh gak bisa gitu, tapi kamu bisa dengan kamu di perkuliahan itu ningkatin skill kamu, ningkatin kepribadian kamu, ningkatin soal public speaking kamu. Itu bener-bener ampuh banget sih di perkuliahan. Karena kan di perkuliahan itu kita tipikal yang membagi sendiri-sendiri gitu. Walaupun kita masih berkelompok, tapi kayak oke, kamu di perkuliahan kamu ngurus diri kamu sendiri, karena di sini tuh bukan guru yang mengawasi kita, tapi kita mengawasi diri kita sendiri gitu. Dan saran aku buat mahasiswa FPB nih ya, pastinya, apalagi saran aku sebenarnya buat kemaba sih, yang angkatan 2022, kalau kalian mau ngambil atau mengikuti sebuah ormawa atau UKM, kalian itu lebih pikirin matang-matang dulu. Karena yang pertama, perbedaan antara pembelajaran kalian di SMA dan pembelajaran kalian di perkuliahan. Pembelajaran kalian di SMA atau di SMK itu tuh kalian tipikal yang guru itu membimbing kalian nilainya jelek, guru yang akan berpikir gimana sih cara kalian itu dapat nilai yang bagus, gimana cara kalian bisa lulus. Sedangkan kalau di perkuliahan, kalian harus manage waktu kalian sendiri, kalian harus manajemen gimana sih caranya biar nilai-nilai aku stabil, gimana caranya biar nilai aku tuh nggak dapet C ataupun D gitu. Karena gini ya, kalau di perkuliahan itu kalian nggak lulus, ya udah nggak lulus gitu loh. Jadi dosen tuh nggak bakal musingin nilai kalian, dosen tuh nggak bakal kayak sepeduli
guru-guru kalian gitu loh. Jadi buat kalian yang mau maba gitu ya, buat kalian yang mau ngikutin organisasi, pikirin dulu, karena perbedaan antara pembelajaran, perbedaan antara cara mengajar gitu. Pasti kan kalian nih, kalau yang anak-anak kuliahan, kalau dosen ngajarin ada aja yang ngobrol, dan kalau ngobrol dosen tuh tipikal yang kayak oke, kalian ngobrol, kita nggak sepeduli itu, paling cuma kayak bisa dengerin gitu. Selain itu kan kalian sendiri, catatan kalian sendiri. Emang kalian dikasih catatan sama yang kayak dosen, oke saya ngejelasin ini, catatannya gini. Mungkin ada beberapa yang kayak gitu, tapi lebih banyak pastinya enggak dong. Dan itu tuh kalian harus manage waktunya sendiri gitu sih teman-teman. Oke, mungkin dari Kamar Beta itu time management dan juga peduli terhadap diri sendiri ya Kak. Oke, selanjutnya ke Kak Marcel. Kalau saran dan tips dari aku sih, kalian buat adik-adik tingkat nih, cari relasi dan hubungan dengan cutting sih, karena beberapa matkul kan kayak ada dosen-dosen yang kayak misalkan killer atau misalkan pelit nilai atau segala macam. Nah, kalian bisa bertanya dulu kepada cutting. Selain itu juga kalian bisa, mungkin kalian misalkan nggak punya buku nih, disuruh beli buku. Nah, kalian kalau punya kenalan cutting kan lumayan, kalian bisa minjem buku dari cutting. Jadi lebih efisien aja gitu kalau kalian punya relasi banyak dengan cutting. Oke, jadi relasi sama cutting itu penting ya teman-teman FPB. Oke, terus udah berakhir nih. Berakhir ya sesi tanya jawab, kita udah kenal nih sama narasumber keren ini ya. Iya dong Kak, maksudnya keren banget loh. Keren banget. Oke, terima kasih aku ucapkan kepada Kamar Beta dan juga Kak Marcel sudah meluangkan waktu untuk kita semua dan juga teman-teman FEB di sini. Sekian juga yang bisa kita sampaikan kepada Kak Marcel dan juga Kak Margareta. Semoga teman-teman FEB dapat mengambil dan juga motivasi dari Kak Margareta dan juga Kak Marcelus. Oke, this is podcaster. Aku Kathleen. Aku Igin. Izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode 1 selanjutnya. Peace out.